Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara webinar program pengabdian kepada masyarakat Universitas Mercu Buana yang bertemakan ketahanan UMKM dalam masa pandemi dengan solusi keuangan syariah dan laporan keuangan yang akuntabel. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat serta rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Bersama saya Nurul Rahmaini selaku pembawa acara. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu rundown pada acara kali ini. Acara ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars UMB yang akan diikuti oleh seluruh peserta. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pusat Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mercu Buana. Mohon maaf ada terkendala sinyal. Saya lanjutkan untuk urutan rundown pada pagi hari ini, yaitu sambutan dari Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mercu Buana, yaitu Ibu Dr. Inge Hutagalung MSI. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, yaitu Bapak Dr. Harno Finsah, AK MSI CA. Dilanjutkan dengan sambutan Lurah Muria Selatan, yaitu Bapak Zainuddin SPD MAP, yang akan diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Muria Selatan, Ibu Elvita Rahmadani Rangkuti. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah, yaitu Bapak Ustadz Budi Surahman, yang akan diwakilkan oleh Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah, yaitu Bapak Hasan Afifi SAG. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Manajer BMT Asana Berkah Sentosa sekaligus pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Nur Ali SHI. Selanjutnya akan ada foto sesi bersama dan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang terdiri dari dua ruang, yaitu ruang pertama yaitu ruang A mengenai materi solusi keuangan syariah yang akan dibawakan oleh Ibu Safira SEAKMSI, Ibu Sinta Melzatia SEMAK CSRS, dan Ibu Siti Hoiriyah SEMM, dan akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Sinta Melzatia SEMAK CSRS, dan juga Ibu Safira SEAK MSI. Dan juga untuk ruang 2, yaitu mengenai laporan keuangan dan perpajakan UMKM, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Suharmadi AKMSI CA, Ibu Yeni Dwi Handayani SEMSI AKCA, dan juga Bapak Suparno SEMM MAKT, dan akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Yeni Dwi Handayani dan juga Bapak Dr. Andes Suharmadi. Sebelum melanjutkan acara, selamat datang kepada Ibu Elvita Rahmadani Rangkuti selaku perwakilan dari Bapak Lurah Muria Selatan, yaitu Bapak Zainuddin SPD MAP. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang di acara webinar kali ini. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Bagaimana, Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara, yaitu sambutan dari Ketua Pusat Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mercu Buana, yaitu Ibu Dr. Inge Hutagalung MSI. Akan tetapi karena beliau berhalangan hadir dikarenakan satu dengan lain hal, sehingga kita akan lanjutkan acara pada pagi hari ini, yaitu dengan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, yaitu Bapak Dr. Harno Finsah AKMSI CA. Kepada Bapak Dr. Harno Finsah, AKMSI CA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Lurah Meruya atau yang mewakili,
yang terhormat Profesor Dr. Wiwi Utami, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2010 sampai 2018. Sampai 2017. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen, ada Bu Sinta di sini, saya lihat ada Bu Siti Khairiyah. Juga yang terhormat para peserta yang hadir hari ini, ya semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini. Ya. Alhamdulillah, ya saya bisa melihat wajah-wajah yang sehat, ya dari Bapak Ibu semua. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya semangat. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Saya di salah satu bandara di kota di Indonesia saat ini. Oh gitu. Iya, tapi karena ini saya menyanggupi untuk hadir, sudah berjanji ya saya hadir. Sekarang saya berada di kotanya Prof. Wiwi dalam rangka kembali ke Jakarta. Waduh. Ya. Ini temanya cukup menarik, UKM dengan berbasis syariah. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, sekarang perkembangan syariah di Indonesia sangat begitu berkembang. Saya bilang pesat, ya tidak juga. Ya, sekarang selain perbankan syariah, yang berkembang juga ada asuransi syariah, ya, dan finance syariah dan segalanya. Tetapi dari sisi perbankan syariah, sampai saat ini di Indonesia itu masih sekitar 5,8% market share-nya dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Padahal kalau kita lihat penduduk di Indonesia dengan 265 juta jiwa, 85%-nya adalah Muslim, ya itu sangat, boleh kita katakan sangat rendah dibandingkan negeri tetangga kita seperti Malaysia yang di atas 30%, ya. Nah seperti itu. Sementara Indonesia sendiri market share-nya kecil sekali, walaupun market size-nya besar, ya. Nah, terkait dengan UMKM, yang alhamdulillah pertumbuhan BMT di Indonesia juga begitu pesat. Salah satunya adalah Prof. Wiwi, pendirinya. Nah, kemudian mulai berkembang wisata-wisata halal. Nah, yang ini mungkin kerja bersama kita dalam mensosialisasikan wisata halal. Kenapa saya bilang kerjasama kita? Karena bagi sebagian masyarakat yang belum paham dengan wisata halal, mereka selalu berkecenderungan bahwa itu hanya untuk orang Muslim. Ya. Padahal yang dimaksud dengan wisata halal adalah bagaimana kita bisa melayani, ya, melayani para pelancong, para wisatawan dan sebagainya. Ya, dengan ajaran-ajaran agama, terutama ajaran Islam memang, yang dimana di situ ada kebersihan, ya, keamanan yang terjamin dan sebagainya. Itu pun, ya, agama lain juga melakukan itu. Nah, ini mungkin tugas kita bersama. Karena kalau wisata halal ini berkembang, maka semuanya akan menjadi lebih berkembang begitu pesat di Indonesia, maka UMKM juga akan berkembang pesat di Indonesia. Nah, itu yang kita harapkan, Bapak Ibu, karena pertumbuhan ekonomi kita ini sangat tergantung dengan UMKM. UMKM masalah utamanya adalah masalah legalitas. Ya, makanya ada Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah mempermudah terkait dengan masalah legalitas. Ya, semoga
Ya, dengan adanya Abdimas ini bisa menambah wawasan para peserta UMKM, betapa kita mari mendukung program pemerintah, salah satunya dalam mengembangkan industri dan wisata halal di Indonesia. Ya, apalagi kemarin sudah diresmikan Bank Syariah Indonesia. Artinya apa itu? Ya, artinya pemerintah mendukung sekali perkembangan Bank Syariah ini. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Ya, ini yang harus dilakukan kita semua. Kalau ini tumbuh, maka ekonomi masyarakat tumbuh, masyarakat insya Allah Indonesia semuanya menjadi sejahtera. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf tidak akan berlama-lama. Ini karena sudah ditelepon dari sebelah. Semoga Abdimas ini memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kampus Mercu Buana. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjutkan pada acara kali ini, yaitu sambutan dari Lurah Muria Selatan, yaitu Bapak Zainuddin SPD MAP, yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Kelurahan Muria Selatan, yaitu Ibu Elvita Rahmadani Rangkuti. Dipersilakan Ibu Elvita. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa melakukan kegiatan walaupun hanya melalui webinar, melalui Zoom. Yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang sudah mempunyai niatan baik untuk berbagi ilmu kepada warga kita, khususnya Kelurahan Muria Selatan. Dan saya juga melakukan kegiatan meeting, pengabdian masyarakat, dan alhamdulillah selama ini kerjasama dan hubungan antara Universitas Mercu Buana dengan warga sangatlah baik, dengan adanya kepedulian yang sangat tinggi, apresiasi yang sangat tinggi dari Universitas Mercu Buana untuk membantu warga kita yang sebagian besar sangat terpuruk dengan adanya pandemi ini. Kebetulan sekarang ini kita angka COVID-nya di Kelurahan Muria Selatan pun bisa dibilang cukup tinggi. Saya mewakili Pak Lurah yang pada pagi ini tidak bisa ikut bergabung dengan kita, terus menghimbau semua instansi warga agar terus mengikuti protokol kesehatan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kita tahu sekarang ini rumah sakit, puskesmas semuanya sudah penuh. Bahkan banyak, kemarin waktu pas kita rapat, banyak yang sudah menunggu untuk bisa ditanganin dengan keterbatasan alat dan tenaga medis kita. Dan saya sekali lagi sangat mengucapkan terima kasih sekali karena Mercu Buana selalu terus berbagi ilmunya, dan kebetulan saya juga alumni Mercu Buana, jadi makanya saya sangat antusias kalau udah yang berurusan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini. Dan mudah-mudahan ke depannya kegiatan-kegiatan yang seperti ini masih terus lanjut, dan ke depannya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, karena jujur kita juga semuanya sudah dengan kondisi seperti ini. Dan saya menghimbau juga kepada Mercu Buana agar ikut juga berpartisipasi di dalam menghimbau untuk mengikuti protokol kesehatan ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita akan terlepas dengan COVID-19. Itu aja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elvita Rahmadani Rangkuti selaku Sekretaris Kelurahan Muria Selatan. Kita akan lanjutkan acara pada hari ini, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah, yaitu Bapak Ustadz Budi Surahman, yang akan diwakili oleh Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah atas nama Bapak Hasan Afifi SAG.
Kepada Bapak Hasanafi PSAG dipersilakan. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana, yang saya hormati juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mercu Buana, para dosen, khususnya Ibu Hajah Sinta, alhamdulillah, serta para peserta webinar pengabdian masyarakat Universitas Mercu Buana yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga dan lindungi kita wabah Covid yang masih mendera bangsa kita ini. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa wabah COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini, khususnya di bumi Indonesia tercinta. Selawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umat Islam menjadi pengikutnya yang setia, mengikuti sunnah-sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Di sini saya mewakili Ustadz Budi Surahman yang timpa musibah sakit. Mohon doa untuk kesehatan beliau. Di sini kami akan sampaikan beberapa hal, tapi sebelumnya kami dari Madinah Al-Hijrah sangat mengapresiasi kegiatan ini, yaitu kegiatan yang disponsori oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana, yang dalam pemahaman kami bahwa inilah bentuk kebermanfaatan yang dilakukan oleh Universitas Mercu Buana di tengah pandemi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, "Fikhus illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Jadi sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, tentunya orang-orang Islam khususnya, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Nah, kebermanfaatan yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis UMB ini adalah dalam rangka amal soleh, amal kebaikan yang itu keberkahannya insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Pandangnya, pangannya tentunya semuanya kita biayai alhamdulillah dengan izin Allah dan bantuan semua pihak, para donatur, hamba Allah yang dermawan. Jadi alhamdulillah berjalan, dan alumni kami yang aliyah alhamdulillah sebagian besar sudah hafidz Quran, karena kami hafidz Quran dan entrepreneur. Jadi sehari-hari kalau nanti ada kunjungan, insya Allah selalu waktunya dimanfaatkan untuk menghafal Quran. Juga kami juga mendatangkan beberapa ahli, beberapa pengusaha, pakar bisnis untuk mendidik anak-anak yatim dan duafa ini biar memiliki kecerdasan finansial, dan mereka juga prakteknya dan sekali mengadakan dagang secara langsung. Biasanya kita berikan kesempatan mereka untuk berdagang di pasar-pasar tradisional maupun di alun-alun kota Pandeglang. Nah, selain itu juga kami di Pandeglang ini beberapa tahun yang lalu
terjadi musibah tsunami Banten ya, yang hampir semuanya berada di lokasi Kabupaten Pandeglang. Dan keterpanggilan itu kemudian kami ingin memberikan manfaat, sehingga kami membentuk tim rescue pondok pesantren dan membantu dengan membuat posko-posko yang tersebar di wilayah tsunami. Oleh karena itu, sampai saat ini pun kami bergerak terus, sampai alhamdulillah kami juga pernah mengirim tim kami ke Sulawesi, kemudian ke wilayah lain, apalagi yang terdekat ya, Jakarta, Bogor. Ketika ada musibah, alhamdulillah tim rescue pondok kami juga bergerak. Nah, selain itu juga kami mengembangkan usaha magot ya, alhamdulillah, dan peternakan lele. Ini mohon doanya, dan sudah mulai memproduksi, sudah mulai dipasarkan. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah dari para alumni kita, ada 5 orang yang melanjutkan Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini mahasiswa tersebut akan lulus dan akan pengabdian di Madinah Al-Hijrah. Mohon doa kepada bapak-bapak semuanya, biar anak-anak kami, alumni kami itu menjadi orang-orang yang memberikan manfaat banyak, mengikuti para dosen Mercubuana yang selalu memberikan manfaat buat masyarakat bangsa dan negara. Lebih banyak di Universitas Islam Negeri, di UIN, baik Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, maupun di Banten, di Serang. Mungkin itu pemaparan sekilas dari Madinah Al-Hijrah. Mudah kerjasama ini, ilmunya ini yang akan kita dapat dari Mercubuana bisa memberikan manfaat, bisa memberkahi kita untuk dunia dan akhirat. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hasan. Terima kasih Bapak Hasan Afifi SAG selaku Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah. Kita akan melanjutkan acara pada pagi hari ini, yaitu dari sambutan Manajer BMT Ahsanah Berkah Sentosa kepada Bapak Nur Ali SHI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati para penyelenggara dari acara webinar yang merupakan dosen-dosen Universitas Mercubuana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berkhusus juga yang kami hormati pada Ibu Prof. Haja Wiwi Utami sebagai pimpinan daripada Universitas Mercubuana dan juga pimpinan dari BMT Ahsanah Berkah Sentosa. Dan juga para peserta, juga para dosen dan tokoh dari Kelurahan Meruya Selatan, juga dari dekan-dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Pertama, saya ucapkan permohonan maaf pada Pak Wiwi karena kami belum berada di kantor, mengingat di kantor tidak ada wifi, jadi kami menggunakan wifi yang ada di rumah. Yang kedua, atas nama BMT Ahsanah Berkah Sentosa, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelenggara dari webinar pada pagi hari ini yang telah ikut sertakan kami di dalam acara ini.
Memang sekilas BMT Ahsanah Berkah Sentosa ini adalah aktivis bisnis pesertanya atau anggotanya yang sangat membutuhkan bimbingan dan juga arahan, bukan hanya bagaimana cara berbisnis pada umumnya, namun bagaimana cara berbisnis dan mengantisipasi kendala-kendala yang ada secara islami, secara syariah. Dan kami juga sudah mengadakan pelatihan, seminar-seminar yang dapat membantu menambahkan wawasan dan pengetahuan daripada anggota-anggota kami. Alhamdulillah, BMT Ahsanah Berkah Sentosa ini sudah berdiri kurang lebih 2 tahun, di mana ada beberapa dosen daripada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dimotori oleh Ibu Prof. Haja Wiwi Utami telah mendirikan juga mendorong agar kiranya para pelaku-pelaku bisnisnya dari golongan umat muslim terbantu, terfasilitas dalam bentuk pangan. Karena kita tahu saat ini sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang serupa, namun base-nya bukan base ekonomi syariah, namun konvensional seperti pada umumnya. Oleh karenanya kami di sini lain juga berterima kasih. Kami juga mohon dukungan, doa dari para peserta sekalian. Dan tentu kondisi pandemi COVID-19 ini memang sangat membatasi dan sangat menghambat majunya ekonomi. Namun yakinlah bahwa ada semua peristiwa pasti ada hikmahnya. Dan tentu kita tidak hanya belajar pada saat-saat normal kita berada, namun juga kita belajar pada saat-saat kritis yang melanda kita. Mudah-mudahan dengan saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya, kita mudah-mudahan dapat membantu mendorong kegiatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang khususnya berbasis syariah. Oleh karenanya, kami juga berpesan kepada anggota BMT Ahsanah Berkah Sentosa sekalian agar terus optimis dengan pesimis dengan kondisi yang ada. Memang kondisi ini sangat memukul kita semuanya, karena kami alami dalam operasional BMT Ahsanah Berkah Sentosa banyak yang kemudian terhambat, terkendala, baik dari cicilan, angsuran, dan lain sebagainya. Namun tentu bukanlah sikap kita untuk kemudian terpuruk dan tidak berusaha untuk kembali bangkit. Mudah-mudahan Indonesia dapat kembali pulih. Kiranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menolong kita, bantu kita di dalam mengatasi semua problematika kehidupan kita, dan terutamanya dalam sisi ekonomi. Itu saja yang mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi mewakili BMT Ahsanah Berkah Sentosa, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada penyelenggara daripada webinar pada pagi hari ini. Jangan mute, jadi jangan nanti ketangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Ali selaku manajer dari BMT Ahsanah Berkah Sentosa yang telah memberikan sambutan pada acara webinar kali ini. Acara selanjutnya yaitu kita akan masuk ke penyampaian materi. Silakan Bapak Ibu yang belum masuk ke break room-nya untuk segera masuk. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi yang kedua ya, yaitu pemaparan dari saya sendiri. Kebetulan karena saya yang menjadi narasumber, otomatis moderator saya alihkan ke Bapak Suarmadi ya Pak ya. Terima kasih, monggo dipersilakan Bu Yani yang menyampaikan tentang perpajakan untuk UMKM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kelompok kami ya, akan sedikit sharing materi seputar sosialisasi pajak penghasilan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana nanti akan saya kaitkan dengan insentif pajak UMKM ya, yang lagi booming ya, yang lagi diperpanjang nih sampai nanti dengan bulan Juni 2021 seperti itu. Jadi, pengabdian kami ini selain saya sendiri ada juga Ibtu Bayu Wisnawa Putra ya, SE MAK CE. UMKM itu apa sih? Pajak sebenarnya usaha mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Ini biasanya nanti akan dikaitkan dengan kriteria ya, kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2014
ya, yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Suarmadi ya. Sebenarnya pajak UMKM itu apa sih? Pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha ya yang diterima atau diperoleh wajib pajak ya yang memiliki peredaran usaha atau omset di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu nih memiliki kegiatan usaha, di mana dari kegiatan usaha yang Bapak Ibu lakukan nanti akan mendatangkan penghasilan ya. Tentunya atas penghasilan yang diperoleh itu nantinya akan dikenakan pajak gitu ya. Oke, karena di sini omset Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki itu adalah di bawah 4,8 miliar, berarti nanti akan dikenai PPh final ya dengan PP 23 tahun 2018 ya dengan tarif 0,5%. Contoh kegiatan usahanya apa nih? Misalkan tadi contohnya adalah Mbak Adinda ya, beliau jual beli spare part mobil ya ke bengkel, atau misalkan Bapak Ibu yang memiliki kegiatan usaha pertukuan. Nah, itu juga merupakan objek dari pajak UMKM sepanjang Bapak Ibu itu memilih gitu ya untuk menggunakan PP 23 ini. Karena di PP 23 ini nanti ada pilihan nih, apakah mau menggunakan tarif 0,5% atau menggunakan tarif pasal 17 ya, tarif. Baik, untuk kriteria UMKM tadi yang seperti dijelaskan oleh Bapak Suarmadi, ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah ya. Jadi kalau misalkan usaha mikro itu nanti kita akan melihat aset dan juga omsetnya ya. Jadi usaha yang maksimal asetnya itu sampai dengan 50 juta, kemudian omset yang dimiliki itu sampai dengan 300 juta. Kemudian kalau untuk usaha kecil di sini adalah usaha yang maksimal asetnya itu adalah 50 juta sampai dengan 500 juta, kemudian omsetnya itu 300 sampai dengan 2,5 miliar. Kemudian untuk usaha menengah di sini, usaha yang maksimal asetnya 500 juta sampai dengan 10M dan omsetnya itu 2,5 miliar sampai dengan 50M. Jadi kalau misalkan di antara para pengusaha milenial saat ini mungkin lebih banyak dikenal istilahnya itu adalah startup ya, di mana startup itu adalah usaha yang baru mulai. Tapi kalau misalkan kita bicara secara makro dan mikroekonomi, mungkin lebih tepatnya adalah UMKM gitu loh, Bapak. Jadi untuk dasar hukum ya dari pajak UMKM ini awalnya adalah dasar hukumnya adalah PP 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1%. Tetapi di pertengahan tahun 2018, di bulan Juli 2018, ada penurunan tarif nih, dari 1% menjadi 0,5%. Diharapkan dengan adanya penurunan tarif ini meningkatkan gitu ya kesadaran dari si wajib pajak tersebut gitu ya, agar bayar pajaknya itu tepat waktu gitu kan ya. Kemudian juga tentunya bisa meningkatkan pendapatan negara juga kan ya, karena kan sebagian besar pendapatan negara kita itu kan dari sektor pajak seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk subjek pajak ya. Jadi aturan PP 23 tahun 2018 ini berbeda dengan PP 46 ya tahun 2013 gitu ya. Oke, di sini terkait dengan jangka waktu ya. Kalau untuk di PP 46 itu tidak ada jangka waktunya Bapak Ibu, tetapi kalau di PP 23 itu ada jangka waktunya. Jadi di sini kalau untuk orang pribadi jangka waktunya bisa PP 23 ini adalah selama 7 tahun. Kemudian kalau untuk badan ya, badan ini ada CV, firma, koperasi, dan juga PT ya, perseroan terbatas. Jadi kalau untuk CV, firma, koperasi, jangka waktunya itu adalah selama 4 tahun. Kemudian kalau misalkan untuk perseroan terbatas, jangka waktu penggunaan PP 23 ini jangka waktunya adalah 3 tahun. Untuk jangka waktu ini dihitung sejak kapan nih? Jadi kalau untuk wajib pajak lama itu adalah tahun pajak di mana PP tersebut berlaku atau dikeluarkan. Tapi kalau untuk wajib pajak baru ini adalah tahun pajak terdaftarnya seperti itu. Kemudian kalau untuk objek pajaknya apa nih? Objek pajaknya di sini adalah UMKM yang memiliki peredaran bruto atau omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Seperti tadi yang saya jelasin ya, contohnya adalah ya kayak misalnya Bapak Ibu nih punya usaha bengkel, toko, percetakan gitu ya, oke, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah UMKM konvensional offline ya, yang ada toko fisiknya. Tapi juga selain UMKM yang konvensional, ada juga nih UMKM yang berjualannya itu di marketplace gitu ya. Contohnya seperti di Bukalapak gitu ya, di Shopee gitu ya, kemudian di Tokopedia seperti itu. Sekarang juga ada pajak e-commerce kan ya, jadi juga menyasar ke sana gitu loh. Kemudian untuk total omset ini ya, ini dari seluruh gerai atau outlet, baik itu di pusat maupun di cabang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih punya rumah makan nih, ya rumah makannya ada di Muria Selatan, ya itu misalkan pusatnya di sana. Kemudian nanti buka lagi nih di
Muria Utara gitu ya. Berarti kalau misalkan mau menggunakan PP 23 ini berarti gabungan omset dari rumah makan yang ada di Muria Selatan dan juga Muria Utara. Kemudian yang bukan objek pajak nih. Jadi tidak semua ini tidak semua penghasilan. Jadi sebenarnya objek pajak itu adalah penghasilan ya yang diterima oleh UMKM tadi ya. Oke, jadi tidak semuanya itu bisa menjadi objek pajak dari PP 23 ya Bapak Ibu ya tahun 2018. Yang pertama adalah penghasilan luar negeri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih memiliki kegiatan usaha di luar negeri, misalnya buka toko nih, buka cabang juga nih di luar negeri, berarti ya, penghasilan di luar negeri ini tidak bisa nih dikenakan PP 23 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai profesinya sebagai dokter, sebagai notaris, akuntan gitu ya, PPAT, pengacara itu juga sama. Tidak bisa nih kita menggunakan PP 23 seperti itu. Kadang kan juga ada nih, misalkan notaris yang dia juga punya usaha salon gitu ya, notaris juga punya usaha bengkel ya. Berarti kalau misalkan untuk pekerjaan bebas ya tidak bisa dihitung pajaknya dengan menggunakan PP 23 seperti itu. Kemudian ada penghasilan yang dikenakan PPh final gitu ya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu banyak rumahnya gitu ya, misalnya banyak asetnya gitu ya, kemudian rumah tersebut disewakan, berarti kan mendapatkan penghasilan PPh final ya yang dikenakan pajak final. Itu tidak boleh nih perhitungan pajak atas sewa rumah itu menggunakan PP 23. Kemudian PPh usaha untuk migas dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi kalau misalkan jadi tidak semua penghasilan itu dikenai pajak ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Salah satu contohnya adalah kayak klaim asuransi gitu ya, bagian laba yang diperoleh dari CV, firma gitu ya. Kemudian juga apalagi ya, warisan gitu ya, itu juga bukan kategori ini ya, objek pajak ya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada beberapa WP yang tidak dikenakan PP 23 tahun 2018 ya. Jadi di sini dikecualikan nih, wajib pajak tersebut tidak boleh menghitung pajaknya dengan menggunakan PP 23. Yang pertama adalah WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum PPh ya, yaitu PPh pasal 17. Jadi seperti di awal tadi saya bilang bahwa kelebihan ya dari PPh 23, maaf PP 23 tahun 2018 ini, WP tersebut bisa memilih gitu ya, bisa memilih apakah nantinya menggunakan omset 0,5% atau menggunakan tarif umum gitu ya. Kadang ada beberapa wajib pajak yang dia memilih gitu ya. Oke, saya menggunakan tarif umum aja. Berarti kalau dia orang pribadi ya menggunakan tarif progresif ya Bapak Ibu ya, misalkan 5%, 15%, 25 dan 30%. Kemudian yang kedua adalah bentuk usaha tetap. Jadi bentuk usaha tetap ini adalah bentuk usaha yang didirikan oleh orang pribadi ya dan juga badan sebagai subjek pajak luar negeri untuk mendirikan kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya misalkan Honda ya, Honda itu kan misalkan Jepang ya, kemudian membuka bengkel atau cabang perusahaan di Indonesia. Berarti ya penghasilan dari Indonesia itu disebut sebagai penghasilan BUT. Itu juga sama, tidak boleh nih perhitungan pajaknya itu menggunakan PP 23 ini. Kemudian ada wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 atau PP 94 ya. Oke, jadi kalau misalkan untuk PPh pasal 31 ini ada fasilitas pengurang Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti kalau badan ya, kalau omsetnya itu 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar itu nanti ada fasilitas pengurang tarif sebesar 50%. Jadi kalau misalkan tarif kemarin kan sempat 25% ya, 25% dikali dengan 50%. Tapi kalau misalkan untuk tarif badan yang baru saat ini kan 22% ya Bapak Ibu untuk tahun 2021 sampai dengan 2020 sampai dengan 2021. Nanti untuk 2022 nanti turun lagi menjadi 20%. Kemudian yang berikutnya adalah CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP yang memiliki keahlian khusus, di mana menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi ini seperti yang tadi dicontohkan, kalau misalkan wajib pajak itu memiliki pekerjaan bebas, contohnya kayak dokter, notaris, PPAT, akuntan, itu juga sama. Tidak boleh nih menghitung pajaknya menggunakan PP 23. Bisa diikuti ya. Kemudian berikutnya Mbak.
Kemudian bagaimana nih cara menghitung pajaknya nih? Jadi untuk menghitung pajaknya kalau kita menggunakan PP23 itu tarifnya adalah 0,5% dari omset per bulan. Sangat gampang nih Bapak Ibu nih. Jadi kita harus mengetahui nih berapa nih omset per bulannya. Misalkan omset per bulannya adalah 100 juta. 100 juta dikali dengan 0,5%. 100 juta untuk Januari berarti 0,5% dari 100 juta. Kemudian nanti bulan Februari ada kenaikan nih misalnya 200 juta ya. 200 juta berarti dari 0,5%. Kemudian nanti Maret juga sama nih ada kenaikan lagi misal 400 juta, berarti 400 juta itu ya tentunya dikali dengan 0,5%. Bagaimana nih cara pelunasannya? Pelunasannya ada dua ya Bapak Ibu ya, bisa di store sendiri. Kalau misalnya di store sendiri Bapak Ibu pasti sudah tahu ya kita menggunakan e-billing ya, oke kita store sendiri gitu ya, secara pembayaran secara elektronik, kemudian nanti kita bisa lewat ATM, kantor pos atau bank ya, atau misalkan kita juga bisa nih dipotong atau dipungut nih oleh pihak pemotong atau pemungut pajak ya seperti itu. Contohnya misalkan saya punya CV ya, di mana CV saya ini merupakan makanan dari pemerintah daerah, misalkan Kota Serang gitu ya. Berarti ya Kota Serang, pemerintah daerah Kota Serang ya nantinya akan melakukan aktivitas pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi yang dilakukan oleh CV kami seperti itu. Kemudian untuk waktu pembayarannya paling lambat kapan ya? Waktu pembayaran paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih akan melakukan aktivitas pembayaran pajak untuk bulan apa nih? Februari ya, berarti paling lambat jatuh temponya adalah tanggal 15 Maret bulan tahun 2021. Jadi kalau misalkan Februari ya ketemunya tanggal 15 Maret gitu ya. Kalau misalkan Maret ya berarti ketemunya adalah tanggal 15 bulan berikutnya seperti itu. Bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Insentif pajak ya bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi ya COVID-19 ya. Ini dikeluarkan PMK 44 PMK 03 2020. Di sini diasumsikan bahwa pandemi COVID ini merupakan bencana nasional gitu ya, sehingga perlu keterlibatan masyarakat gitu ya untuk membantu gitu ya. Karena kan seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini juga memporak-porandakan gitu ya perekonomian negara kita gitu ya. Banyak nih para pengusaha yang gulung tikar gitu kan ya. Kita nggak bisa datang ke kampus, itu juga salah satu dampak dari COVID-19 ini gitu ya. Jadi nantinya perlu diatur sedemikian rupa gitu ya. Kemudian di sini untuk PMK 23 2020 ini sudah tidak sesuai lagi nih Bapak Ibu dengan perkembangan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Sehingga perlu dilakukan perluasan gitu ya untuk menjangkau sektor yang nantinya akan diberikan insentif seperti itu. Kemudian untuk bagaimana nih insentif pajak nih PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah ya. Jadi sebenarnya untuk insentif pajak itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah ini insentif pajak PPh final untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi kalau misalkan kemarin kita diberikan tarif 0,5%. Oke, dengan dikeluarkannya PMK 44 PMK 3 2020 ini berarti pajak UMKM itu nantinya akan ditanggung oleh pemerintah gitu loh. Jadi bukan berarti nanti ditanggung kita tidak ngapa-ngapain gitu ya. Tetap kita nantinya harus membuat surat permohonan gitu ya. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Jadi di sini untuk insentif pajak UMKM ya. Ini kriterianya apa aja nih? Kriterianya adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Kemudian di sini yang kedua adalah tentunya wajib pajak itu memiliki surat keterangan gitu ya. Makanya nantinya harus mengajukan surat permohonan gitu ya kepada DJP gitu ya untuk bisa memanfaatkan insentif pajak PPh final untuk UMKM ini. Kemudian berikutnya adalah menyampaikan laporan realisasi PPh final yang ditanggung pemerintah gitu loh. Jadi di sini ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi ya ketika wajib pajak tersebut nantinya memanfaatkan adanya insentif pajak bagi UMKM tersebut seperti itu. Untuk laporan realisasi biasanya berisi berapa sih besarnya PPh yang ditanggung oleh pemerintah, berapa besarnya omsetnya, kemudian asetnya dan sebagainya. Kemudian kalau untuk realisasi itu sendiri nanti harus disampaikan paling lambat adalah tanggal 20 untuk bulan berikutnya ya. Jadi kalau misalkan tadi untuk PPh final untuk UMKM pasal PP 23 ya tahun 2018 itu kan tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian kalau misalkan wajib pajak itu memanfaatkan insentif pajak untuk PPh final UMKM berarti kan dia harus melaporkan laporan realisasi ya PPh final ya yang berisi berapa besarnya
PPh yang harus ditanggung oleh pemerintah, berapa besarnya omset, asetnya, dan sebagainya. Ini paling lambat adalah tanggal 20 untuk bulan berikutnya. Itu yang mungkin perlu ditekankan seperti itu. Kemudian di sini adalah terkait dengan pengajuan permohonan ya. Jadi tadi saya bilang bahwa kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan manfaat gitu ya terkait dengan insentif PPh final bagi UMKM ini, bukan berarti tidak ngapa-ngapain ya, tentunya Bapak Ibu harus memiliki surat keterangan gitu ya. Berarti Bapak Ibu berhak nantinya mendapatkan manfaat ya dari adanya insentif PPh UMKM tersebut. Jadi kita mengajukannya kemana nih? Mengajukannya tentunya masuk ke website ya, DJP ya, www.pajak.go.id. Tinggal nanti di situ Bapak Ibu siapkan apa aja nih. Nah, tentunya NPWP-nya ya jangan lupa ya. Kemudian juga passwordnya gitu kan ya. Kemudian nanti tinggal mengikuti aja ya, masuk ke layanan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik ya. Di sini kalau misalkan di contoh ini sudah ada nih contohnya nih, tinggal nanti Bapak Ibu klik untuk pilihannya ya, klik surat keterangan untuk PP 23 seperti itu. Kemudian nantinya jangka waktu pemberian insentif ini berakhir gitu ya, pasti kan karena pemberian insentif ini kan ada jangka waktunya ya Bapak Ibu ya, kan kemarin kan dari April sampai September, kemudian September diperpanjang sampai Desember, kemudian alhamdulillah ini Januari sampai nanti bulan Juni. Pasti kan ada akhirnya ya. Oke, berarti walaupun ini berakhir ya tetap nih surat keterangan tersebut tetap berlaku ya untuk pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Ini ada catatan, jadi kalau misalkan wajib pajak tersebut belum memenuhi kriteria dari Direktorat Jenderal Pajak, ya berarti tidak bisa nih diterbitkan surat keterangan yang dimaksud ya, seperti itu. Berikutnya Mbak. Kemudian di sini adalah kewajiban wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh final yang ditanggung oleh pemerintah ya. Tadi wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi ya PPh final yang ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu ya, yaitu website DJP ya, www.pajak.go.id. Kemudian laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah ini meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima dan juga diperoleh wajib pajak ya, termasuk di dalamnya adalah transaksi dengan pemotong dan juga pemungut. Kemudian dilampiri dengan SSB, surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan ya PPh final ditanggung pemerintah ex PMK nomor 44 ya, PMK 03 2020. Kalau misalkan ini transaksi itu dilakukan oleh pihak pemotong dan juga pemungut gitu ya. Kemudian laporan dan lampirannya itu tadi ya, seperti di awal tadi saya jelasin bahwa laporan realisasi ini harus disampaikan paling lama tanggal 20 untuk bulan berikutnya. Oke, ini ada perbandingan nih insentif pajak UMKM terkait pandemi COVID nih ya. Jadi di sini ada bentuk insentifnya, ini adalah PPh final UMKM, tarif 0,5% ditanggung oleh pemerintah ya. Kemudian ada PP 23 tahun 2018, ini tarifnya adalah tarif PPh final 0,5%. Kemudian karena ada COVID gitu ya, pemerintah mengeluarkan PMK 23, di mana dalam PMK 23 itu belum diberikan insentif gitu ya. Kemudian berikutnya pemerintah mengeluarkan PMK 44 ya. Oke, di sini untuk wajib pajak, sasarannya wajib pajak PP 23 tahun 2018. Di sini syaratnya harus mendapatkan surat keterangan ya. Jadi dia harus mengurus nih surat keterangan ke DJP gitu ya. Kemudian juga nantinya harus menyampaikan laporan realisasi untuk memanfaatkan insentif PPh final UMKM ini. Kemudian tadi untuk realisasinya, laporan realisasinya setiap bulan ya, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi laporan realisasi itu nantinya harus dilaporkan setiap bulan ya Bapak Ibu ya, paling lambat tanggal 20 untuk bulan berikutnya. Kemudian untuk PMK 44 ini insentifnya itu dari April sampai dengan Desember ya Bapak Ibu ya, di tahun 2020 gitu ya. Kemudian kalau untuk PMK 86 ini adalah wajib pajak PP 23 tahun 2018, WP tidak perlu lagi nih mengajukan surat keterangan. Karena kan kemarin di PMK 44 pada saat wajib pajak tersebut memanfaatkan insentif ya, PMK 44 kan sudah mengajukan surat permohonan ya untuk mendapatkan surat keterangan ya, terkonfirmasi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada perpanjangan, ini kan sampai Desember soalnya ya Bapak Ibu ya, sudah berakhir sebenarnya gitu ya. Oke, kita tidak perlu lagi nih mengajukan surat keterangan gitu ya, cukup menyampaikan laporan realisasi aja. Kemudian untuk laporan realisasi sama nih harus dibuat setiap bulan gitu ya, paling lambat atau jatuh temponya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ini untuk insentifnya itu dari September sampai Desember 2020.
Kemudian ada PMK 29 ya 2020 yang di apa ya istilahnya itu ya penjabarannya itu ada di PMK 239 PMK 3 2020. Ini insentif pajak untuk UMKM itu diperpanjang 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021 gitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya insentif pajak ini ya berarti UMKM tersebut tidak perlu lagi nih melakukan aktivitas pembayaran pajak gitu ya. Pajak itu ditanggung oleh pemerintah. Cukup nantinya UMKM tersebut mengajukan permohonan untuk mendapatkan apa nih surat keterangan dan juga melaporkan laporan realisasi ya untuk setiap bulannya seperti itu. Oke, ini sih udah ini ya Bapak Ibu. Berarti kalau seperti ini ya apa ya? Ya kita manfaatkan ya kesempatan ini ya dengan adanya perpanjangan, adanya insentif PPH untuk UMKM ini ya berarti kan ini membantu sekali ya bagi para usaha mikro, kecil dan menengah gitu ya. Jadi sangat terbantu. Jadi mohon Bapak Ibu pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan adanya insentif pajak ini gitu loh sehingga nantinya tidak memberatkan lagi gitu ya. Jadi ya kan pajak itu kan dibuat sebisa mungkin tidak memberatkan bagi si wajib pajaknya ya karena pemerintah itu kan sudah memberikan banyak sekali keringanan gitu loh. Dari keringanan tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan gitu ya oleh si wajib pajaknya tersebut seperti itu. Tapi namanya kalau kita kan punya sifat yang hedonis ya gitu ya. Ya uang yang masuk itu kan susah untuk keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dianggapnya bahwa pajak ini adalah beban gitu ya, momok gitu yang sangat menakutkan gitu ya. Jadi dengan adanya penurunan tarif, dengan adanya pemberian insentif di sini bisa lah ya meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kesadaran dari si wajib pajaknya itu sendiri ya bahwa pajak ini ya tentunya buat kita juga gitu ya seperti itu. Demikian Bapak Ibu presentasi tim kelompok kami hari ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Somadi selaku sebagai moderator. Saya izin bertanya, bagaimana caranya pemerintah itu mengetahui kan di Indonesia ini banyak UMKM begitu banyak gitu kan yang mulai bermunculan atau yang sudah ada. Bagaimana pemerintah itu bisa tahu bahwa UMKM tersebut tidak membayar pajak? Gitu Bu. Terima kasih. UMKM tidak bisa bayar pajak ya, bagaimana mengetahuinya gitu ya. Ya sebenarnya gini loh Mbak, ini kan kita kan menggunakan self assessment system ya Bapak Ibu ya terkait dengan aktivitas pembayaran pajak ini ya. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, suara saya emang kecil gitu ya. Jadi kita menggunakan self assessment system. Jadi kita bayar sendiri, ngitung dulu ya. Kita menghitung dulu, kemudian juga nanti membayar dan melaporkan gitu ya. Besarnya pajak yang terutang. Berarti kan kalau ngitung ya berarti kan ya kalau misalkan dia UMKM-nya itu masuk kategori orang pribadi ya otomatis menggunakan tarif progresif ya seperti itu. Tentunya yang tahu berapa omset yang dimiliki oleh UMKM yang diperoleh oleh UMKM atas kegiatan usahanya yang dilakukan itu kan kita sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya ya sebagai warga negara yang baik ya seharusnya kita melapor dengan benar gitu ya, dengan benar lengkap gitu ya dan ditandatangani kalau misalkan kita mau nanti menyampaikan SPT. Jadi ya kalau misalkan untuk bagaimana cara pemerintah itu mengetahui bahwa oke, UMKM ini tidak membayar ya tentunya agak susah ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kalau misalkan sudah dilakukan pemeriksaan ya otomatis nanti akan ketahuan ya. Jadi kalau misalkan pemeriksaan itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada pemeriksaan di lapangan gitu ya. Kemudian juga kita bisa pihak Fiskes itu juga bisa melakukan pemeriksaan terkait dengan SPT yang disampaikan gitu kan ya seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ketahuan saat ini belum tentu bisa bebas begitu saja, senang-senang begitu aja gitu ya. Pasti nanti akan ketahuan gitu ya. Kan kalau misalkan jenis usaha nih kalau misalkan sudah rame gitu ya, sudah laku gitu ya, pasti kan nanti pihak KPP atau pihak Fiskus di daerah setempat itu kan pasti akan melakukan aktivitas pemeriksaan gitu ya, apakah selama ini wajib pajak ini benar-benar nih menyampaikan perhitungan pajaknya itu dengan benar gitu ya, menyampaikan SPT-nya itu dengan tepat waktu gitu ya, apa yang disampaikan di SPT itu sudah sesuai gitu ya dengan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya, pasti nanti akan dilakukan aktivitas pemeriksaan gitu ya. Untuk saat ini ya kalau misalkan
tidak ketahuan gitu ya, karena kan kita nggak mungkin memeriksa secara keseluruhan gitu ya, tapi nanti kalau misalkan dengan seiring berjalannya waktu, kegiatan usaha kita sudah sangat maju, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor gitu ya, bahwa di situ tidak ditemukan bahwa si wajib pajak tersebut melapor sama sekali, tentunya nanti akan didatangi gitu kan ya, seperti itu akan langsung diberikan surat ketetapan pajak seperti itu. Ada lagi mungkin Ibu? Selamat ke Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Kalau wajib pajak yang khusus UKM yang sudah mendapat insentif DTP, itu setiap bulan harus membuat cetakan kode billing yang diberi tulisan PPh final ditanggung pemerintah nggak ya Bu? Oke, ini ya Mas Francisco yang ada di chat. Iya ya? Bu. Oke. Iya. Jadi mungkin saya jelasin terlebih dahulu ya terkait dengan e-billing. E-billing itu adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik ya dengan menggunakan kode e-billing ya, kode billing atau ID billing seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih melakukan aktivitas pembayaran pajak secara elektronik, otomatis kan harus memiliki ID billing. ID billing itu sendiri adalah kode identitas ketika wajib pajak tersebut melakukan aktivitas pembayaran pajaknya itu secara elektronik seperti itu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan insentif pajak ini, apakah si WP tersebut perlu untuk membuat kode billing? Jawabannya adalah tidak gitu ya. Ketika si wajib pajak tersebut tidak melakukan transaksi dengan pemungut atau pemotong pajak seperti itu. Jadi hanya cuma transaksi biasa. Jadi kalau transaksi biasa tentunya tidak perlu membuat kode billing. Jadi sebenarnya kode billing ini adalah kewajiban atau tanggung jawab dari si pihak pemungut atau pemotongnya gitu loh. Jadi kita WP UMKM nggak perlu lagi membuat kode billing seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur nih nanti membuat kode billing bagaimana? Ya otomatis nanti ada konfirmasi nih dari akun representatifnya gitu loh. Kenapa kok membuat kode billing? Apa aja nih yang sudah dibayarkan pajaknya seperti itu. Jadi akun representatif itu adalah pegawai yang ada di kantor pelayanan pajak tersebut atau pihak fiskusnya seperti itu. Bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu Yani ada yang chat namanya cari nggak ada, menanyakan apakah wajib pajak harus menggunakan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Baik, ini ada pertanyaan nih, apakah pelaku UMKM tersebut ya melakukan pendaftaran menjadi wajib pajak harus menggunakan pencatatan penjualan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ya. Jadi ini nih, jadi kalau misalnya terkait dengan pendaftaran ya, kalau misalkan Bapak Ibu nih, pertama kali ya mungkin kan kita harus melaporkan kegiatan usaha yang kita lakukan ya. Kita harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Jadi pada saat Anda melaporkan untuk mendapatkan NPWP, tentunya kan selain identitas dari Bapak Ibu, misalkan KTP, paspor gitu ya, itu kan juga ada ini ya, istilahnya itu surat keterangan usaha gitu ya, surat keterangan usaha yang harus Bapak Ibu laporkan gitu ya untuk mendapatkan NPWP. Kalau misalnya terkait dengan pencatatan penjualan gitu ya, oke, otomatis di sini kan ini kaitannya kan dengan banyak sekali kan manfaatnya gitu ya kalau misalkan kita melakukan aktivitas pencatatan ya, salah satunya nantinya bisa tahu nih kondisi keuangan perusahaan itu seperti apa, berapa aset yang dimiliki oleh perusahaan, berapa istilahnya itu biaya yang dikeluarkan ya untuk setiap bulannya seperti itu, berapa labanya, kemudian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan itu nanti bisa ditentukan nih berapa nih pajak yang terutangnya seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kalau misalnya UMKM ya untuk wajib pajak orang pribadi dan tentunya nanti akan merupakan tarif progresif ya 5%, 15%, 25 dan 30% ya untuk perhitungan pajaknya. Tapi kalau untuk wajib pajak badan ya tentunya sekarang kan untuk tahun 2020 sampai 2021 kan ada penurunan tarif sebesar 22% seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu UMKM ya tentunya Bapak Ibu tinggal memanfaatkan aja insentif pajak ini gitu loh. Jadi tadi syaratnya adalah kalau misalkan ingin mendapatkan manfaat dari adanya insentif PPh UMKM ini, otomatis Bapak Ibu harus mendapatkan surat keterangan terlebih dahulu terkonfirmasi gitu ya bahwa Bapak Ibu layak untuk bisa memanfaatkan adanya insentif ini. Kemudian juga nantinya harus melaporkan ya laporan realisasi gitu ya terkait dengan berapa sih besarnya PPh yang seharusnya dibayarkan gitu kan ya, berapa nih besarnya penjualan seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin?
Oke, kalau misalkan terlilit utang gitu ya. Oke, berarti kalau terlilit utang bagaimana nih? Ini kan ada kelanjutannya ya. Cukup banyak sekali nih pertanyaannya yang ini. Baik, kalau misalnya terlilit utang, kondisi kegiatan turun ya Bapak Ibu ya, naik turun. Kan tidak selalu kondisi usaha kita itu dalam posisi laba atau memperoleh keuntungan. Bagaimana nih kalau misalkan kondisi perusahaan kita itu sedang mengalami kerugian? Oke, kerugian ini Bapak Ibu ya bisa dikompensasi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Itu merupakan sebuah keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi diharapkan aktivitas pembayaran pajak itu tidak merugikan bagi si wajib pajak sendiri, tidak memberatkan, maaf ya, tidak memberatkan bagi si wajib pajak itu sendiri gitu ya, sehingga banyak sekali keringanan yang diberikan oleh salah satunya adalah kalau misalkan sedang terlilit utang, sedang ada masalah keuangan gitu ya, rugi gitu ya. Oke, ruginya itu bisa dikompensasi untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Berarti kalau misalkan kerugian itu dikompensasi, otomatis akan mengurangi laba untuk tahun berikutnya kan Bapak Ibu ya, seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke, ini terkait dengan manfaat ya. Kalau misalkan saya mengaitkan tadi ada manfaat nih. Manfaat kan ada subjek pajak dan jangka waktu ya. Manfaat berapa lama nih kita bisa memanfaatkan PP 23 tahun 2018. Jadi kalau untuk orang pribadi itu kan 7 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk CV atau firma kongsi itu adalah 4 tahun dan juga untuk PT itu adalah, kalau misalkan jangka waktu itu sudah terlewati, bagaimana? Jangka waktu sudah terlewati ya berarti si wajib pajak itu sendiri itu tidak bisa gitu ya menggunakan PP 23 tersebut gitu loh. Berarti otomatis si wajib pajak tersebut nantinya harus menghitung pajaknya menggunakan PP yang umum kita gunakan, yaitu pasal 17 gitu. Jadi kalau misalnya orang pribadi ya tadi adalah tarif pasal 17. Kalau untuk nanti ya dia menggunakan tarif yaitu 22% seperti itu. Karena dirasa untuk jangka waktu yang ada di dalam PP 23 itu sudah jangka waktu yang lumayan lama gitu loh. Jadi kalau lama ya berarti kan ada persiapan ya dari si wajib pajaknya untuk bisa mempelajari bagaimana sih caranya menyusun pembukuan dengan baik dan benar gitu kan ya. Bagaimana menghitung pajaknya kalau misalkan menggunakan tarif progresif. Karena kalau misalkan mau menghitung pajak, otomatis kan harus bikin pembukuan dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa diikuti ya, kalau misalkan mungkin ada rekan-rekan mahasiswa di sini ya, kita kan pernah belajar rekonsiliasi gitu ya. Oke, karena kan apa ya istilahnya itu pembukuan dari sisi akuntansi komersil dengan sisi fiskal itu agak berbeda seperti itu. Karena aturannya jadi kan harus ada koreksi positif dan juga koreksi negatif. Diikuti ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ya tentunya harus menyusun pembukuan ya kalau misalkan Bapak Ibu sebagai UMKM gitu ya, seperti itu. Jadi untuk jangka waktu 7 tahun itu udah cukup lama loh ya untuk kita bisa mempersiapkan secara dini bagaimana nih kita menyusun pembukuan dengan baik dan benar seperti itu. Selesai materi dari saya kembalikan kepada Pak ya. Baik, tiba akhirnya kita berada di penghujung acara webinar ini. Semoga ilmu yang didapatkan mengenai solusi keuangan syariah dan juga laporan keuangan serta perpajakan untuk UMKM dapat Bapak Ibu aplikasikan langsung pada kegiatan usahanya. Demikian acara webinar program pengabdian kepada masyarakat Universitas Mercu Buana. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sambutan dan juga untuk Bapak Ibu dosen yang telah memberikan materi yang pastinya sangat bermanfaat untuk bagi para peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.